Selamat pagi keluarga damai, selamat berjumpa dalam Sapaan Damai Sejahtera hari Sabtu 27 Februari 2021. Masih dalam rangka renungan Prasa Prapaskah, mari kita mulai Samas hari ini dengan menaikkan sebuah pujian. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami sungguh rindu pada pagi hari ini untuk memohon pimpinan Tuhan, agar kami dapat beroleh hikmat dalam memahami firman Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi dasar yang kokoh untuk kami melangkah dan menghidupinya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah siapakah Yesus? Mari kita membacanya dari Markus 8 ayat 27 sampai yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Saudara terkasih, sewaktu membaca perikop ini, selintas saya teringat sebuah film Jackie Chan berjudul Who Am I? Dalam film yang seru dan kocak ini, Jackie Chan menderita amnesia sehingga dia lupa siapa dirinya. Keluarga damai yang terkasih, pertanyaan yang diajukan Yesus kepada Petrus sangatlah berbeda. Pertanyaan ini menjadi sangat penting karena selama berabad-abad sejarah manusia mempertanyakan siapakah Yesus. Sejak zaman bapa-bapa gereja dari Konsili Kalsedon di abad mula-mula sampai abad ke-21, manusia tetap berusaha merumuskan siapakah Yesus. Dan pertanyaan ini juga masih sangat relevan diajukan kepada setiap orang, yakni menurut saudara siapakah Yesus? Jika kita tidak mengimani Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, maka kita hanya akan mengulang atau meniru formula pengakuan orang lain. Barangkali mulut memang mengucapkan, tetapi jauh di dalam hati masih timbul keraguan. Pikiran, perasaan, dan keyakinan belum sepenuhnya didedikasikan pada pernyataan tersebut. Lebih mudah memang untuk meniru pernyataan orang lain. Bagi saya pribadi yang dilahirkan dari keluarga Kristen, tentulah saya mengikuti apa katanya orang tua saya. Hingga suatu saat akhirnya saya harus memiliki kepastian akan iman saya dan berdoa
secara pribadi mengundang Yesus masuk dalam hati saya. Itulah sebabnya dalam perikop ini Yesus menanyakan, kata orang, siapakah aku ini? Ada yang menyebutnya sebagai Nabi, Elia, Yohanes Pembaptis, dan lain-lain. Kemudian dengan jelas Yesus menanyakan, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jadi, bagaimana menurut saudara dan saya? Siapakah Yesus? Dalam catatan Markus, sewaktu Yesus berada di daerah Kaisarea Filipi, Yesus sedang menyingkir dari orang-orang karena popularitasnya yang terlalu tinggi. Ada yang mau memaksa Yesus jadi raja, ada pula yang mau mencelakai. Saat itu kejengkelan kaum Farisi sudah mencapai puncaknya. Dan ada juga Herodes, wakil dari pemerintahan waktu itu yang gusar atas keberadaan Yesus. Sehingga tidak ada yang berani dengan terang-terangan menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, karena ada ancaman dari para pemimpin agama. Namun Simon Petrus dengan berani menjawab, "Engkau adalah Mesias." Di kitab Matius 16 yang paralel dengan ayat ini lebih lengkap disebutkan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus menyebut Simon berbahagia dan memberitahukan bahwa bukan manusia yang menyatakan itu kepada Simon Petrus, melainkan Bapa di surgalah yang memberikan pengertian itu. Hal ini benar. Seandainya bukan karena Allah sendiri yang rela menyatakan dan mengungkapkan, maka kita semua akan gagal mengerti siapakah Yesus. Kita diizinkan untuk mengenal Kristus hanya oleh karena anugerah semata-mata. Tuhan Yesus menyebut Simon Petrus berbahagia karena ucapan dari mulutnya adalah wahyu dari Allah sendiri. Keluarga damai yang terkasih, di sini Yesus ingin mengajarkan prinsip dasar, yaitu pengakuan iman yang benar akan siapakah Yesus. Dulu saya berpikir Tuhan menunjuk Petrus, tetapi setelah dipelajari yang disebut batu karang oleh Yesus adalah pengakuan itu sendiri bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Karena mengenal Yesus merupakan ciri yang harus ada pada setiap orang percaya. Tanpa mengenal Yesus, orang bisa saja tetap ke gereja karena orang tua, kebiasaan, atau ikut-ikutan. Gereja harus berdiri di atas dasar pengakuan iman yang benar seperti yang dikatakan oleh Petrus tadi. Gereja harus mengenal siapakah Yesus. Kata Mesias sendiri berasal dari kata Masah, yang artinya dia yang diurapi. Biasanya dalam Perjanjian Lama, pengurapan itu untuk memegang jabatan tertentu. Dalam kitab Yesaya 9 merangkum jabatan Kristus sebagai penasehat ajaib, a wonderful counselor, Allah yang perkasa, mighty God, Bapa yang kekal, everlasting Father, dan Raja Damai, Prince of Peace. Di dalam keberdosaan manusia, orang memperlakukan Kristus dengan sesuka hatinya tanpa rasa hormat yang sepatutnya. Kadang hanya untuk memperoleh kenyamanan, berkat-berkat, dan materi saja. Padahal Yesus adalah pemegang otoritas di dalam keilahiannya yang mempunyai tugas dan tujuan utama. Yang pertama, membawa korban yang nilainya tanpa batas dan sempurna.
Yang kedua, menanggung murka Allah dan membawa penebusan dari kutukan hukum. Yang ketiga, menerapkan buah karyanya bagi mereka yang menerima dengan iman. Jadi Yesus tidaklah sama dengan ilah-ilah atau pemuka agama manapun, bukan juga hanya sekedar pengajar etika atau moral terkemuka. Yesus datang mempunyai misi yang khusus. Yesus datang untuk memulihkan relasi yang rusak antara manusia dengan Allah karena dosa. Karena itu Roh Kudus menginsyafkan manusia bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Semua telah berdosa dan membutuhkan Yesus untuk masuk dalam hatinya. Jemaat damai, sekarang tiba saatnya kita dihadapkan pada pertanyaan Yesus dalam kitab Markus 8 ayat 29. Menurut saudara, siapakah Yesus? Mari kita berdoa. Tuhan, berkati kami dengan iman yang sejati, iman yang melihat keagungan Kristus dan yang menggerakkan kami untuk sujud di kakinya. Iman yang melihat kuasa kemenangan Kristus atas maut sebagai kuasa yang telah diberikan kepada kami. Iman yang memampukan kami untuk meneladani hidup Kristus dan menggerakkan kami untuk memberitakan Kristus sehingga banyak orang boleh beroleh keselamatan di dalam Dia. Tolong kami dan pakai kami ya Tuhan. Amin.